GP Kris Prigen itu dirintis oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Yakub Setiawan di tahun 1968. Kemudian digantikan oleh Pendeta Cornelius Chan. Kira-kira tahun 1970-an lebih mereka sudah mendapatkan rumah, tempat untuk gereja yang tetap, kemerosotan jemaat. Nah, ini kami mau coba untuk memikirkan media, dimediakan, dieksposkan, meningkatkan kembali orang-orang yang mungkin saat ini malas-malas. Akhir dari kata ini, sungguh harapan kita menjadi orang percaya yang berarti buat orang lain. Sejarah GP Kris itu diawali oleh satu misi bernama CFMU, misi dari Tiongkok. CFMU itu kepanjangan dari China Forex Missionary Union. Nah, di situ kira-kira di tahun 1928 misi itu ke Indonesia. Dari misi itulah maka ada satu gereja, yaitu berdirilah Gereja Persekutuan Kristen Indonesia. Mulai berkembang, mulai bertumbuh, mulai masuk ke perintisan Gereja Persekutuan Kristen di Prigen tahun 1968. Dulunya GPK, kemudian GPK terjadi perubahan karena GPK itu singkatan yang seringkali dipakai waktu itu ada satu gerakan yaitu pengacau keamanan. Akhirnya nama singkatan itu kurang bagus dan juga sangat rawan, sehingga kita coba kembali dengan GP Kris sampai hari ini. Visi GP Kris Prigen itu adalah menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan, yang ditandai dengan jemaat yang hidup dalam kasih, dalam kebenaran, di dalam pelayanan yang bertumbuh. Jadi itu visi dari GP Kris Indonesia, dan itu juga merupakan visi dari GP Kris Prigen. Kemudian untuk misi yang kedua, yaitu Gereja Persekutuan Kristen Prigen adalah melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa, orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, menjadi murid Tuhan Yesus. GP Kris Prigen itu dirintis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Yakub Setiawan di tahun 1968. Dirintisnya dengan mereka memberitakan Injil kepada dari rumah ke rumah, sehingga terbentuklah satu gereja kecil yang berkontrak di satu rumah. Kemudian selesai kontrak, pindah lagi. Kira-kira tahun 1968 itu mereka kontrak di satu rumah. Kemudian tahun depannya kontrak lagi, kira-kira sampai 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun itu baru mereka mulai merintis untuk memikirkan bagaimana gereja itu yang sudah bertumbuh, gereja yang tetap. Sehingga ada satu ibu dari kebangsaan Belanda itu punya satu rumah yang besar, yaitu rumah Belanda, tanah yang cukup, sehingga mereka mau menjualnya dan transaksi itu terjadi. Dan di kira-kira tahun 1970-an lebih, mereka sudah mendapatkan rumah, tempat untuk gereja yang tetap. Perintisan dari Pendeta Yakub Setiawan yang 4 tahun itu, dari kontrak-kontrak sampai punya tempat tinggal, tempat gereja yang tetap itu, kemudian digantikan oleh Pendeta Cornelius Chan.
mulai tahun 70-an sampai kira-kira tahun 89-an. Setelah itu baru berganti-ganti kekosongan-kekosongan daripada gereja, sehingga gereja itu mulai tanpa hamba Tuhan yang tetap, berganti-ganti hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang melayani di sana, dari mahasiswa-mahasiswa teologi, kemerosotan jemaat. Sehingga akhirnya tahun 1992 kami satu keluarga masuk ke sana. Mulai kembali merintis akan jemaat GP Kris Prigen dan juga memulai dari jemaat-jemaat yang sudah mulai tidak ke gereja, kita mulai membantu mereka untuk kembali ke gereja. Semua sampai kami membutuhkan pertumbuhan jemaat dan juga pertumbuhan daripada pengembangan gereja. Sehingga ada pembangunan, yaitu Gria Talenta untuk anak-anak sekolah minggu, dan juga untuk pendidikan, yaitu PAUD dan juga TK. Kemudian gedung gereja diperbarui, kemudian aula, kemudian kantor, pastori-pastori, demikian juga untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan berkelanjutan. Itu sampai hari ini, sehingga hari ini gereja GP Kris Prigen berdiri 57 tahun. Tantangan dan hambatan di Gereja Persekutuan Kristen Prigen yang kami rasakan. Yang pertama-tama itu kita lihat lokasi. Gereja Persekutuan Kristen itu di Prigen itu daerah pariwisata. Jadi kita memikirkan itu sebenarnya dulu waktu itu adalah gereja untuk orang-orang yang datang ke sana waktu berlibur di villa-villa, di daerah-daerah hiburan di sana, mereka untuk bisa ke gereja. Walaupun kami juga bukan hanya itu saja, jemaat yang tetap yaitu orang-orang yang penjaga villa, pekerja pabrik, dan juga petani, perkebunan, itu mereka juga di sana, itu pun juga tidak banyak. Kedua, yaitu hambatannya sekarang itu kayaknya gereja statis gitu, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan jemaat yang mungkin kuantitas. Tapi memang kami kami gereja selalu memiliki kualitas yang kami pentingkan. Tapi kuantitasnya itu yang menjadi hambatan adalah anak-anak yang bersekolah di sana itu nggak mungkin tinggal di sana. Setelah sekolah selesai SMA, mereka ke kota untuk melanjutkan cita-cita yang lebih, pekerjaan yang lebih di kota, yang berkembang, bertumbuh untuk mereka. Sehingga ini jadi hambatan. Gereja kekurangan tenaga muda, kekurangan tiang-tiang gereja ini kita bekali untuk mereka akhirnya di kota gitu. Tetapi kembali tantangan dan hambatan itu tidak mengerdilkan bahwa kita melayani itu untuk kualitas. Mereka nanti ke kota, ke tempat mereka punya kualitas. Jadi itu aja yang menghibur kita, yang menguatkan kita, walaupun terus jumlah itu seperti itu, tapi bagi kita melayani untuk menjadikan orang-orang percaya itu memiliki kedewasaan iman dimanapun mereka berada ketika keluar dari Prigen. Kira-kira seperti itu. Kita mempunyai harapan untuk mungkin di era sekarang ini, ya, selain kami menyiapkan generasi-generasi berkualitas iman yang dewasa, jemaat yang berkualitas iman yang dewasa, harapan yang pertama bertumbuh secara ke dalam, yaitu dewasa iman, tetapi juga bertumbuh secara luas, yaitu
ketika kami berbincang-bincang tadi, sekarang media itu luas. Ini kami mau coba untuk memikirkan media, dimediakan, dieksposkan. Baik itu PAUD, baik itu TK-nya, baik itu kegiatan-kegiatan gerejanya, supaya mereka melihat. Nah, harapan kedepannya itu adalah kami bisa meningkatkan kembali orang-orang yang mungkin saat ini malas-malas untuk, karena medianya di sosial itu ada banyak macam, sehingga mereka terhibur dengan media itu, sehingga mereka melupakan respon iman, yaitu ibadah dan bertumbuh di gereja. Jadi kami ingin nanti melalui media mungkin bisa mengekspos PAUD, supaya PAUD-nya bisa orang sadar, oh di situ loh ada tempat anak-anak untuk bertumbuh. Kemudian gereja, kita sekarang sudah mulai terbuka untuk musiknya, itu hanya media untuk kita bisa mengekspos ibadah dengan baik. Jemaat-jemaat yang sudah lama, yang meninggalkan iman, kita mencoba bagaimana caranya ya, supaya mereka bisa dipulihkan kembali dari kekecewaannya, dari kesenjangannya, cara pikirnya yang sembarangan mungkin. Kita mencoba itu, harapan itu aja harapannya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ya GP Kris Prigen terus tidak akan pernah padam untuk mengharapkan, terus maju. GP Kris Prigen, hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kita terus harus maju ke depan. Ya, justru di ulang tahun yang ke-57 ini bukan lagi menjadi anak-anak, bukan lagi menjadi orang yang tidak dewasa, tetapi 57 itu adalah dewasa yang harus kita pertahankan untuk ke depan menjadi gereja yang missioner, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang memberikan teladan bagi banyak orang. Sekalipun begitu banyak pertumbuhan gereja yang ada di sekitar kita, tapi gereja GP Kris Prigen, marilah kita menjadi gereja yang memberitakan, menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, memberitakan Injil untuk kerajaan Allah. Akhir dari kata ini, sungguh harapan kita menjadi orang percaya yang berarti buat orang lain. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan sudah memberikan 57 tahun GP Kris Prigen sampai hari ini. Dan kiranya Tuhan akan menuntun GP Kris Prigen, melengkapi GP Kris Prigen ke tahun-tahun yang depan. Dan juga Indonesia merdeka. Tuhan memberkati. Amin.